Akibat tanggul jebol, banjir bandang terjang 2 desa di Tambak Romopati. RSUD Dr. Sutrasno Rembang siap tampung calon legislatif yang mengalami depresi. Warung Kerang Kaliampo, surganya pecinta kuliner seafood di Pati. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 28 November 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita hangat tadi, ragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, hujan deras membuat air Sungai Godo meluap dan mengakibatkan tanggul jebol. Akibatnya 2 desa yakni Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul, Kecamatan Tambak Romopati terendam banjir dan lumpur. Ketinggian air di 2 desa ditaksir antara 30 hingga 50 cm bercampur lumpur setebal 10 cm. Menurut penuturan warga, air bah masuk ke rumah warga sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga, Arif, menuturkan hanya bisa menyelamatkan beberapa barang. Dengan ketebalan lumpur, pihaknya hanya bisa membersihkan dengan alat seadanya. Tumpah dan masuklah ke rumah-rumah. Nah, rumah yang terdampak ya sekitar bantaran sungai. Yang masuk rumah kisaran tinggi 30 cm sampai 50 cm tergantung bangunan rumahnya. Sementara itu, Camat Tambak Romo, Mirza Nur Hidayat menuturkan terdapat 210 rumah di Desa Angkatan Lor dan 25 rumah di Desa Angkatan Kidul terdampak banjir bandang. Ketebalan lumpur lumayan tebal, lebih dari 10 cm ini kalau kita lihat 10 cm lah. Kemudian ketinggian air tidak terlalu dalam, sampai 30 cm dan 50 cm, namun lumpurnya ini yang ditinggalkan ini yang cukup merepotkan warga. Pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan banjir. Pembersihan dilakukan oleh warga, BPBD, dan relawan. Sementara akses menuju tanggul yang sulit dilewati membuat alat berat belum bisa masuk. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Bupati Pati hingga Rabu di Anggoro meninjau lokasi tanggul jebol dan rumah warga terdampak banjir bandang di Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul, Kecamatan Tambak Romo. Hingga menuturkan akan melakukan penanganan tanggul kritis agar kejadian tidak terulang kembali. Tanggul jebol akibat luapan air di Sungai Godo mengakibatkan rumah warga di Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul, Kecamatan Tambak Romo tergenang air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm serta endapan lumpur setinggi 10 cm. Saat melakukan peninjauan langsung di lapangan pada Selasa pagi, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan akan segera melakukan penanganan tanggul-tanggul yang kritis agar kejadian serupa tak terulang lagi. Basnas sudah siap, nggak ada masalah. Nanti tinggal teman-teman sini aja yang mengerjakan segala macam. Pokoknya intinya kita coba bagaimana agar banjir ini kalau hujan lagi jangan sampai datang lagi. Sementara itu, Wakil 2 Basnas M. Amari menuturkan akan berkoordinasi dengan pimpinan Basnas untuk segera menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Ya, ini setelah ini dalam sini nanti kami akan merapat dengan Bapak pimpinan Kabupaten Pati dan kita musyawarahkan bahwa kami dari Basnas akan menganggarkan untuk membantu bencana yang ada di Angkatan Lor. Ya. Realisasi segera atau? Dari Basnas kita nggak pakai lama, langsung segera karena berkaitan dengan bencana. Kalau nggak cepat nanti bencana itu akan tambah. Gitu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur kota Semarang pada Senin malam mengakibatkan jalur Pantura Kaligawis Semarang terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok saat menerjang banjir.
Inilah kondisi genangan banjir yang terjadi di jalur Pantura Kaligawe, Kota Semarang akibat hujan yang mengguyur wilayah Semarang. Salah satu titiknya yang menjadi langganan banjir yaitu sekitar Kaligawe dekat dengan flyover tol. Antrian kendaraan pun terjadi akibat ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Para pengendara terpaksa harus berhati-hati saat melintas di jalur tersebut lantaran banyak lubang yang tidak terlihat. Banjir juga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat mencoba menerjang genangan air. Airnya masuk ke dalam, Pak. Dia mesinnya mati. Dorong. Bantu sama, Mas? Kenapa? Dibantu sama tadi. Sama Bapak. Ini tujuan kemana ini? Mau pulang ke Semarang. Untuk mengantisipasi ketersendatan arus lalu lintas, Kasatlantas Polrestabes Semarang menerjunkan personil dibantu oleh anggota TNI. Satlantas Polrestabes Semarang juga melakukan rekayasa arus lalu lintas. Jadi kelambatan kendaraannya sehingga terlambat tujuan. Demikian kami sampaikan dari Pak, ada pengalihan arus ke arah Walter Manginsidi juga ya Pak ya? Iya, jadi karena ada banjir begini, tentu masyarakat yang mau tujuan rumah kami anjurkan lewat Walter Manginsidi atau Sunorata, Meranggen bisa terus keluar Demak, Anggolawe. Sebaliknya juga demikian. Kami ingatkan demikian supaya lancar sampai tujuan. Kasatlantas menghimbau kepada warga maupun pengendara dari arah Demak yang akan menuju Kota Semarang diimbau memutar melalui Meranggen dan jika sudah terlanjur masuk Semarang dapat melalui Jalan Walter Manginsidi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiagakan personil dan peralatan guna mengantisipasi bencana yang berpotensi terjadi di musim penghujan dengan menggelar apel. Apa dilakukan untuk mengetahui kesiapan personil dan persiapan peralatan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Siap, dimulai. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana memimpin apel kesiapsiagaan bencana di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Apel ini diikuti oleh 200 personil dari 26 instansi dan organisasi relawan. Apel kesiapsiagaan bencana dilakukan untuk mengetahui kesiapan personil maupun peralatan sebagai upaya pencegahan dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu dibutuhkan. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan, pemerintah saat ini sudah melakukan langkah-langkah bentuk mengantisipasi potensi bencana di musim penghujan. Nana menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana hidrometeorologi untuk tetap waspada. Kerawanan bencana hidrometeorologi biasanya yang terjadi di antaranya adalah banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk masing-masing instansi mengecek dan relawan mengecek semuanya peralatan yang harus ada. Ini semuanya dalam rangka upaya-upaya penanggulangan, tetapi ya kita dari awal sudah perlu menyampaikan warning ya kepada masyarakat supaya masyarakat pun kalau yang daerahnya memang di situ tempatnya lokasinya lokasi bencana alam ya mereka harus segera akan kita evakuasi. Pada gelar kesiapsiagaan bencana, Nana Sujana juga melakukan pengecekan tidak hanya terhadap para personil, namun juga sejumlah peralatan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Masih bersama kami di Jateng hari ini, pemirsa, 2 mantan karyawan PT AHK, Amir Hajar Kelsi, menggelar aksi di depan pabrik AHK. Mereka menuntut hak kompensasi dan pesangon mereka setelah bulan kemarin keduanya diberhentikan sepihak oleh perusahaan. Kedua mantan karyawan PT AHK yang semula menjabat dan Danru Keamanan kini harus di-PHK sepihak. Mereka baru saja menandatangani pembaruan kontrak pada Agustus lalu. Dalam kontrak tersebut disebutkan perpanjangan kontrak hingga 6 bulan ke depan, namun pada bulan Oktober mereka terkena PHK sepihak. Sebelum aksi ini mereka mengaku sudah mencoba bermediasi dengan pihak perusahaan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disparinaker, namun pihak perusahaan enggan menemui. Mereka pun akhirnya melakukan aksi menuntut kompensasi sesuai dengan perhitungan Dinperinaker, di mana kompensasi kerja dari 2012 hingga 2023 seharusnya mendapatkan 20 juta rupiah, sedangkan pihak perusahaan hanya akan memberi 1 kali gaji saja. Itu bisa mengapresiasi dari kami korban dari PHK sepihak, dan tuntutan kami yaitu untuk menuntut hak kami kompensasi dan pesangon yang belum diberikan pada pihak perusahaan. Sebesar berapa nih? Kemarin dihitung dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rembang itu sekitar 20 jutaan. Ya. Kemarin terakhir itu sudah sempat tanda tangan kontrak perpanjangan sekitar 6 bulan ke depan, tapi tiba-tiba ada surat pemutusan kerja dari perusahaan. Saat awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, dari pihak keamanan pabrik enggan mengizinkan untuk meliput kegiatan di dalam pabrik.
Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Kendal, pemirsa. Hari pertama kampanye pemilu legislatif atau Pileg dan pemilu presiden Pilpres 2024 di Kendal diawali dengan apel yang digelar di Stadion Utama Kendal. Dalam kampanye ini, Bawaslu Kendal siap melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Kabupaten Kendal masuk dalam kategori rawan tinggi dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 baik di tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP dari Bawaslu, Kendal menduduki peringkat 64 dari 514 kabupaten dan kota se-Indonesia dengan skor 52,25 dan peringkat 7 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dengan skor 53,25 dengan kategori rawan tinggi. Sekda Kendal Sugiono menuturkan hal ini menjadi kewaspadaan dan ancaman bagi semua pihak khususnya pengawas. Karena potensi kerawanan pemilu 2024 dapat terjadi dari berbagai aspek, salah satunya penggunaan media sosial sebagai media kampanye. Yang dari unsur pemerintah yang mensupport administrasinya, menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan akomodasi, menyiapkan alat tulis, menyiapkan untuk perjalanan dan sebagainya. Sudah kami adakan pelatihan juga sehingga jangan sampai yang pertama pelayanan kita kepada Bawaslu ini agak terhambat, tersendat. Yang kedua, sisi yang lain, jangan sampai kita pengen melayani sebaik mungkin tapi malah salah secara akuntansi, salah administrasi, maka kita adakan pelatihan agar bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kendal, Hevi Indah Oktaria mengatakan, apel siaga merupakan bentuk kesiapan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan pemilu, khususnya pada tahapan krusial seperti kampanye dan pemungutan suara, yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sekalipun Kendal merupakan kategori rawan tinggi, baik se-Jawa Tengah maupun kabupaten, pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan bersama seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Ini lebih rendah daripada pilkada kemarin. Kalau pilkada itu Kendal kita di nomor 1 se-Jawa Tengah, nomor 4 nasional, tapi alhamdulillah kalau yang sekarang ke peringkat 7 di Jawa Tengah. Tapi kalau yang di nasional lebih di bawah itu. Jadi lebih kondusif. Elemen-elemen penilaian itu dalam survei itu banyak sekali. Tidak hanya masalah kerawanan kampanye, tapi juga ada netralitas ASN, TNI Polri, kemudian ada penyelenggara juga, terus situasi geopolitik yang ada di Kendal. Untuk itu, kepada seluruh jajaran pengawas di kecamatan dan desa atau kelurahan atau Panwascam dan PKD sebagai ujung tombak Bawaslu, diingatkan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin pelaksanaan pemilu berlangsung secara demokratis, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, RSUD Dr. Sutrasno Rembang bersiap untuk menampung caleg-caleg yang gagal dan depresi atau stres. Dari pengalaman pada setiap agenda pemilihan legislatif terdapat beberapa caleg yang tidak siap kalah yang akhirnya berdampak pada psikologi mereka. Terkait permasalahan tersebut, RSUD Dr. Sutrasno sudah menyiapkan beberapa ruangan untuk caleg dan juga masyarakat umum. Humas RSUD Rembang, Tabah Tohami, mengatakan jika saat ini RSUD Rembang sudah siap untuk menampung siapapun yang terkena mentalnya. Rumah sakit Rembang itu juga selalu siap, baik perawatan penyakit fisik maupun psikologi. Di Rumah Sakit Rembang sudah dilengkapi dengan rawat inap dan rawat jalan, psikologi, psikiatri, maksudnya jadi Rumah Sakit Rembang sudah dilengkapi dengan rawat jalan, rawat inap, psikiatri, dan sudah memiliki 4 dokter spesialis jiwa, kemudian memiliki rawat inap dengan 10 tempat tidur, dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
Hal tersebut dibenarkan oleh Titis Hadiati selaku spesialis kedokteran jiwa bahwasannya di RSUD Rembang sudah siap jika nantinya setelah pemilu berdampak bagi caleg yang kalah sehingga menyebabkan depresi hingga stres. Dalam menghadapi caleg yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan yang lagi ngehits ya, itu memang caleg itu pasti akan mengalami stres, depresi, ataupun kekecewaan bila tidak masuk atau tidak terpenuhi dari stres itu wajar untuk seorang caleg ya, karena mungkin ekspektasinya yang terlalu tinggi berlebihan, sehingga kalau tidak jadi untuk menjadi caleg kan pasti akan timbul kekecewaan. Titis menghimbau kepada caleg agar jangan memikirkan sesuatu sendiri. Pihaknya menyarankan agar beban pikiran tidak menumpuk dan dibagikan kepada teman atau keluarga. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai tersangka korupsi dugaan penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Saat menjabat kepala desa, tersangka diduga memungut uang hingga 800 juta rupiah untuk menerbitkan ratusan bidang tanah. Siswanto, mantan kepala desa Kertayasa, Kabupaten Tegal, hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit Tipikor Satreskrim Polres Tegal. Siswanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tersangka diduga melakukan korupsi pada tahun 2018 saat menjabat sebagai kepala desa dengan modus menarik pungutan di luar ketentuan pemerintah sebesar Rp400.000 hingga Rp800.000 per bidang tanah. Padahal pemerintah telah menetapkan biaya PTSL sebesar Rp150.000 per bidang. Untuk menghindari dari jeratan hukum, tersangka sempat merekayasa pungutan liar dengan menerbitkan peraturan desa ilegal. Dari praktik korupsi yang dijalankan, tersangka berhasil mendapatkan uang hingga Rp800 juta dari hasil pungli sekitar 1.400 bidang tanah di wilayahnya. Jadi untuk bidang tanah berakta memiliki segel sebelum tahun 1997 dengan dipungut biaya sebesar Rp400.000. Sedangkan untuk bidang tanah yang belum berakta dipungut biaya sebesar Rp800.000. Saudara S atau kepala desa Kertayasa membuat peraturan desa dengan nomor 2 tahun 2018 tentang pungutan dana swadaya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di luar biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Kepada penyidik, tersangka mengatakan semua biaya yang dipungut dari para pemohon sertifikat sudah atas sepengetahuan panitia PTSL. Tersangka menyebut uang yang diperoleh dari hasil korupsi dinikmati bersama-sama panitia dan perangkat desa. Polisi berhasil menyita uang tunai sebesar Rp170 juta dan beberapa berkas PTSL serta sertifikat. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Tegal menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Buka, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Jumat lalu. Keluarga berharap jenazah korban segera dipulangkan. Keluarga Slamet Rianto di Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal menantikan pemulangan jenazah korban ke kampung halamannya. Slamet merupakan pekerja proyek puskesmas di distrik Beuga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menjadi korban tewas akibat penembakan KKB bersama sejumlah pekerja lain pada Jumat lalu. Sepupu korban, Novianingrum, mengatakan ia mendapatkan kabar pertama kali dari kepala desa dan koramil setempat pada Jumat sore. Menurutnya, korban yang berstatus duda telah bekerja di Papua sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya, keluarga tidak mengizinkan Slamet untuk bekerja di daerah rawan. Korban terakhir melakukan kontak dengan keluarganya di Tegal saat Lebaran lalu. Keluarga juga meminta kepada TNI Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua karena rakyat kecil yang selalu menjadi korban. Harapan kami pemerintah tolong berantas habis KKB karena sudah banyak memakan korban. Masa iya kekuatan TNI Indonesia tidak bisa mengalahkan KKB yang mungkin jumlahnya jauh lebih kecil lah dari TNI. Gitu Pak, harapan kami. Karena rakyat kecil yang jadi korban Pak. Biar tidak timbul korban-korban yang lain. Biar tidak ada korban-korban yang lain. Itu aja sih. Kalau info pemulangan itu sudah ada kabar terbaru? Info pemulangan terakhir saya terima masih dalam proses evakuasi karena katanya situasi belum aman gitu. Jadi kita masih menunggu. Sementara Kepala Desa Talok, Abdul Gofir, mengatakan pihaknya sempat mendapatkan kabar jenazah akan dipulangkan pada hari Senin
Namun karena kondisi keamanan dan cuaca buruk, evakuasi korban urung dilakukan. Kami masih menunggu informasi dari pihak aparat kepolisian, juga TNI, karena informasi yang kami dapat sampai hari ini, itu proses evakuasinya masih belum berjalan. Karena masih kendala dengan keamanan di lokasi tersebut, juga cuaca. Itu yang informasi kami dapat. Dari Tegal, Guswadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Pati berencana akan mencairkan bonus bagi atlet berprestasi yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 tahun 2023 pada awal Desember mendatang. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menuturkan bonus atlet Porprov telah dibahas dan dianggarkan di APBD Perubahan. Kendati demikian, untuk bonus pelatih separuhnya bakal dialokasikan tahun ini dan separuhnya dibayarkan tahun depan. Itu di-cover di 2024. Jadi kalau memang belum dibayar, nanti dalam rapat kerja saya akan memanggil eksekutif dalam hal ini nanti di BPKAD dan Pak Sekda dan Dinas Purapar sekaligus KONI biar selesai. Itu haknya teman-teman atlet itu biar cepat tersalurkan. Dan perputaran duit Pati tidak mengalami inflasi. Sementara itu, Hinggar Budi Anggoro selaku PJ Bupati Pati mengungkapkan telah merealisasikan bonus atlet Porprov. Wis tak realisasi wis tak apa? Tak anggarke wis ono barange. Mung realisasi kan mung realisasi tok. Ketua KONI Mustamaji menuturkan, bonus atlet sudah masuk ke bagian kesejahteraan rakyat asisten pemerintahan Setda Pati dan bakal cair di awal Desember ke rekening masing-masing atlet peraih medali. Sedangkan bonus pelatih bakal dicairkan 57% di tahun 2023 dan kekurangannya 43% diserahkan di tahun 2024 lantaran keterbatasan anggaran. Kita sudah mengajukan semuanya terkait baik jumlah maupun nominal maupun dalam jumlah bonus maupun jumlah atlet dan peraih medali emas, medali secara keseluruhan saya atur ke Pak Bupati. Setelah itu Pak Bupati turun ke bawah Pak APD terus mengenai solusi besaran bonus tadi yang mencapai sekitar 7.750 miliar. Akhirnya masuk ke Banggar, digodok di Banggar, alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah proses menunggu pengesahan dari Bupati dan Gubernur. Ketua KONI menambahkan total nominal bonus Rp7.755.400.000 dengan rincian peraih medali perorangan seperti medali emas mendapatkan Rp50 juta, perak mendapatkan Rp25 juta dan perunggu Rp12 juta. Sementara untuk kategori beregu dipertimbangkan berdasarkan jumlah orangnya seperti ada yang mendapatkan Rp60 juta hingga Rp75 juta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI Komisi 4 Firman Subagio menggelar bintek tentang pengelolaan sampah yang dihadiri oleh dinas terkait dan beberapa kader Golkar di Grobogan. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah memang butuh perhatian yang serius oleh masyarakat. Sampah merupakan sebuah permasalahan yang sangat pelik di lingkungan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, seperti yang dilakukan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Firman Subagio memberikan contoh pengelolaan sampah seperti di Jepang. Sejak dini, negara tersebut mendidik cara membuang sampah yang benar serta memilah sampah. Contoh sederhana menurutnya, pengelolaan sampah bisa dimulai dari rumah tangga sendiri dengan cara memilah sampah organik dan anorganik. Masalah persampahan itu memang tidak semata-mata hanya di Grobogan, tetapi sampah ini memang sudah menjadi isu baik domestik maupun internasional, terutama yang terkait dengan masalah sampah plastik. Karena sampah plastik ini dampaknya memang sangat luar biasa dari sisi negatifnya.
terutama sampah-sampah yang dibuang di tengah laut dan kemudian di muara-muara sungai. Itu juga ada juga sampah-sampah yang dimakan atau dikonsumsi oleh ikan. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian, ikan-ikan yang mengkonsumsi sampah plastik ini sangat berisiko tinggi bagi kesehatan. Itu kata peneliti yang kemarin disampaikan dari KKP. Ditambahkan sampah juga bisa memiliki nilai ekonomis. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk organik. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pati menjadi salah satu surga wisata kuliner yang tentunya memanjakan lidah. Salah satu pusat kuliner buat penggemar seafood adalah Warung Kerang Kaliampo. Lokasi Warung Kerang Kaliampo yang masuk ke dalam area perumahan di perbatasan Pati Kudus atau tepatnya di Taman Mutiara Persada, Desa Wangunrejo, Kecamatan Wangunrejo bukan menjadi penghalang bagi penggemar seafood dari berbagai daerah untuk berkunjung. Pemilik warung Supriyono menuturkan sejak awal dirinya mengawali warung miliknya dengan penuh gerak. Namun kini diolah dengan berbagai varian rasa seperti rasa original, saus tiram, pedas manis, hingga kerang rebus menjadikan warung ini banyak pengunjungnya. Ada berbagai macam kerang yang ditawarkan mulai dari kerang darah, kerang hijau, kerang batik, kerang madu, kerang bambu, dan kerang serimping. Dalam sehari, Supriyono bisa menjual 2 hingga 4 kuintal kerang. Sini menunya lengkap, Bu. Dari seafood, non-seafood. Untuk anak-anak juga cocok, ada cemilan mie, ada kentang, ada fasilitas kolam renang. Jadi nuansanya. Parkiran luas. Parkiran juga luas, tempatnya juga luas. Alhamdulillah juga tempatnya bersih, nyaman. Selain seafood, Supriyono juga menjual kuliner lain. Ada rica bebek, pepes telur rajungan, aneka penyetan, aneka olahan mie, dan berbagai macam kuliner kekinian. Selain menu kuliner, Supriyono juga menambahkan fasilitas untuk memanjakan pengunjung, antara lain live music, wifi, dan kolam renang. Warung Kerang Kaliampo ini cocok dikunjungi oleh keluarga atau beramai-ramai dengan komunitas. Warung ini buka mulai pukul 11 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Lingkar TV. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro meninjau lokasi tanggul jebol dan rumah warga terdampak banjir bandang di Desa Angkatan Lor dan Angkatan Kidul, Kecamatan Tambak Romo. Henggar menuturkan akan melakukan penanganan tanggul kritis agar kejadian tidak terulang kembali. Hujan yang mengguyur kota Semarang pada Kamis malam mengakibatkan jalur Pantura Kaligawe Semarang terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mogok saat menerjang banjir. Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai tersangka korupsi dugaan penerbitan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Saat menjabat kepala desa, tersangka diduga memungut uang hingga 800 juta rupiah untuk penerbitan ratusan bidang tanah. Pemirsa, rangkuman berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng hari ini. Berita-berita Jateng hari ini dapat Anda akses kembali di channel YouTube, TikTok, dan Instagram kami Lingkar TV. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.